Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul nabiyul karim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sakinah, mawaddah, warahmah, tiga kalimat ini atau tiga kata ini sering sekali diucapkan, dan bahkan ini menjadi doa bagi setiap pasangan suami istri yang hendak menuju ke jenjang pernikahan. Kata-kata sakinah, mawaddah, warahmah ini sering sekali tertulis di surat-surat undangan, bahkan dalam komentar-komentar para netizen dalam media sosial. Ketika sepasang suami istri ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan, meminta doa restu kepada teman-teman, sanak saudara, maka yang terucap oleh kita adalah semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, terkadang kalimat ini hanya diucapkan tanpa diketahui apa maksud ataupun apa makna di balik kata-kata sakinah, mawaddah, warahmah itu. Maka pada kesempatan ini kami mencoba untuk menguraikan sedikit daripada makna yang terkandung dalam kalimat ataupun kata sakinah, mawaddah, warahmah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, istilah sakinah, mawaddah, warahmah ini diambil daripada ayat Al-Quran yang Allah katakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Ia menciptakan untukmu pasanganmu, suami istri, dari jenismu, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berfikir. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa itu sakinah? Secara sederhana, sakinah dapat diterjemahkan sebagai kedamaian. Berdasarkan ayat tersebut, sakinah
atau kedamaian itu didatangkan Allah ke dalam hati para nabi dan orang-orang yang beriman, agar tabah dalam menghadapi cobaan, agar tabah dalam menghadapi ujian tatkala kita membina rumah tangga. Tentu ketika menyatunya dua orang insan dari latar belakang yang berbeda, terlahir dari orang tua yang berbeda, pastinya banyak pula terdapat perbedaan dalam pemikiran. Banyak pula terdapat perbedaan antara sikap dan tingkah laku. Biasanya keaslian seseorang itu akan terlihat ketika setahun telah membina rumah tangga. Disinilah kita saling mengetahui seperti apa karakter daripada pasangan kita masing-masing. Maka dalam hal itu sudah barang pasti, karena terdapat banyak perbedaan, akan terdapat pula banyak permasalahan dalam mengarungi bahtera rumah tangga ini. Sehingga dari hal yang paling kecil sampai pada menjadi hal yang besar, maka dari itu, supaya rumah tangga itu tetap damai dan abadi, tetap adem dan ayem, Allah Subhanahu wa ta'ala menitipkan sakinah di dalam hati hamba-hambanya, sehingga dengan adanya sakinah di dalam hati timbullah rasa perdamaian, walaupun bersatu dalam latar belakang yang berbeda. Karena didasari adanya sakinah di dalam hati kita ini, maka muncullah perdamaian. Walaupun terjadi istilahnya adalah adu mulut, tetapi karena ada sakinah, maka berujung juga dengan perdamaian. Maka itulah makna daripada sakinah. Berarti ketika kita mendoakan supaya menjadi keluarga yang sakinah, artinya keluarga yang damai, keluarga yang tentram, keluarga yang jauh daripada permasalahan dan keributan. Kemudian yang kedua adalah mawaddah. Mawaddah ini ada yang mengartikannya adalah sebagai rasa cinta. Kenapa kita ingin menikahi seseorang dengan latar belakang yang jauh berbeda, dengan karakter yang tidak sama? Kenapa kita mau bersatu di dalam rumah tangga dengan orang yang bertolak belakang terkadang-kadang dengan kita? Itu semua karena adanya mawaddah, rasa cinta. Sehingga tidak sedikit orang-orang yang rumah tangganya itu walaupun hidup dalam penuh kesederhanaan, penuh dalam keterbatasan, penuh dengan segala kekurangan, tetapi karena dilandasi oleh rasa cinta, dilandasi oleh rasa mawaddah di dalam hati, kuatnya rasa mawaddah di dalam hati, sehingga rumah tangga itu bertahan sampai maut yang memisahkan. Juga tidak sedikit rumah tangga yang berujung dengan perceraian, bahkan yang lebih daripada itu, sampai pada taraf tuntut menuntut, juga sampai pada taraf mempidanakan. Kenapa? Mawaddahnya hilang di dalam hati. Rasa cinta itu sudah kabur di dalam hati, sehingga yang nampak dari pasangan kita adalah keburukannya. Tidak ada lagi kebaikan pada pasangan kita itu.
Karena kenapa? Rasa cinta sudah mulai melebur, sudah mulai memudar yang ada di dalam hati kita. Maka mendoakan orang supaya menjadi keluarga yang mawaddah adalah kita mendoakan supaya keluarga ini dibina dengan penuh rasa cinta dan kasih. Kemudian yang ketiga adalah rahmah. Secara sederhana, rahmah dapat diartikan sebagai kasih sayang. Istilah ini bermakna keadaan jiwa yang dipenuhi dengan kasih sayang. Rasa kasih sayang di dalam hati itu yang sangat besar, sehingga ketika rasa kasih sayang ini muncul di dalam hati orang yang hidup bersama kita, kita jaga, kita lindungi karena kita sangat menyayanginya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, betapa banyak nukilan-nukilan, cerita-cerita lucu yang kita dengar dari orang-orang. Di awal-awal kita pacaran, di awal-awal kita kenalan, satu hari, seminggu, 2 minggu masih dalam baru selesai melaksanakan ijab dan kabul. Kita berjalan beriringan, penuh dengan rasa cinta dan sayang. Ketika di perjalanan, istri kita ataupun suami kita terjatuh tersandung batu atau terjatuh terpijak kulit pisang, apa yang akan terjadi? Kita mengangkatnya, kita membangunkannya dengan penuh rasa kasih sayang, sambil kita mencaci maki orang-orang yang membuang kulit pisang itu sembarangan, atau begitu marahnya kita kepada batu itu yang mengakibatkan kekasih hati kita tersandung dan terjatuh. Kenapa itu bisa terjadi? Karena adanya rahmah di dalam hati, besarnya kasih sayang masih di dalam hati. Tetapi apa yang terjadi seiring berjalannya waktu? Setahun, punya anak satu. Ketika pasangan kita terjatuh, istri kita terjatuh, paling kita hanya mengucapkan hati-hati, tidak lagi berupaya untuk membangunkannya. Lama kelamaan anak semakin bertambah, maka kasih sayang ini sudah mulai berkurang dan pudar, sehingga juga tidak sedikit orang-orang yang di masa tuanya terjadi perceraian, pembubaran dalam rumah tangga. Kenapa? Karena rahmah tidak ada lagi di dalam hatinya. Dari itu, doa kita bersama kepada orang yang sudah berkeluarga dan yang akan berkeluarga, binalah rumah tangga, bangunlah rumah tangga itu dengan penuh rasa cinta kasih, dengan sakinah, dengan penuh perdamaian, mawaddah, dengan penuh rasa cinta, warahmah, dan penuh dengan kasih sayang. Insya Allah, tauladan kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Nabi membina rumah tangga dengan para istrinya, sehingga tidak ada satupun daripada istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tersakiti oleh baginda Nabi, dan juga tidak ada satu orang pun daripada istri Rasulullah yang menyakiti baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sekian dan terima kasih. Semoga ada manfaat bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.